Rekan-rekan anggota Polda Salah supaya lebih cepat kita mengambil tempat dalam tenda ini supaya kita bisa mulai ibadah salat. Coba cek. Ya, kami tidak pakai balon ada. Lagi itu kan, itu lagi itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesaat lagi kita akan mengawali upacara kita sore hari ini dengan ibadat sabda. Oleh karena itu, mari kita merapat ke dalam tenda ini, menempati kursi-kursi yang ada, agar kita dapat merayakan ibadat dengan khusyuk. Sekali lagi, Bapak Ibu umat, sesaat lagi kita akan merayakan ibadat sabda. Oleh karena itu, mari kita bergabung dalam tenda ini, penuhi kursi-kursi yang ada, agar ibadat kita akan segera dimulai.
Mamaros dan anak-anak cucu-cucu, bapak-bapak, mama-mama, saudara-saudara sekalian, para romo, para suster, seluruh keluarga besar sidang perkabungan yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati mengawali ibadah pemakaman. Baik Bapak Ibu, mari kita siap hati untuk berdoa. Ya, supaya kita hantar Pak Pendong ini dengan doa yang baik. Mari kita mengawali ibadah pemakaman Bapak Albert dengan berdiri semua dan kita membukanya dengan sebuah lagu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Mama Ros dan anak-anak, cucu-cucu, rekan-rekan imam, bapak-bapak, mama-mama, saudara-saudari sekalian, para suster dan seluruh keluarga besar sidang perkabungan yang terkasih. Dengan rasa sedih hati, kita mengadakan upacara perpisahan dengan bapak kita Albertus Nombota. Namun kita tidak putus asa, seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam suasana pasca, suasana kebangkitan, kita menghantarkan jenazah Bapak Albert terkasih. Dan kita menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Maka dari itu, kita memohonkan berkat Tuhan bagi Bapak kita ini, Bapak Albert. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak
untuk menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara Bapak kami Albertus Nongbota percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk menyatakan turut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Seandainya Tuanku di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Tuanku minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Engkau percaya itu? Kata Marta, "Ya Tuhanku, saya percaya. Saya percaya bahwa Tuhan Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, masih dalam suasana pasca kebangkitan, kita menghantarkan almarhum Bapak Albertus Nongbota ke tempat istirahatnya yang terakhir untuk mengalami kebangkitan. Inilah momen suci, momen kita merayakan Paskah Kristus. Seperti Marta, kita tentu mempersoalkan, bertanya, mengapa Tuhan tidak memberi waktu lebih lama lagi
untuk Bapak Albert boleh hidup bersama dengan kami. Kita boleh bertanya, mengapa Tuhan Bapak Albert yang kemarin-kemarin kami lihat masih sangat sehat, segar, tetapi dapat berita mengejutkan. Mengapa secepat ini? Banyak sekali komentar-komentar mau bertanya pada keputusan Tuhan. Tetapi pada akhirnya, ketika tahu persis bahwa Bapak Albert telah meninggal, semua itulah kehendak Tuhan. Sekalipun kemarin-kemarin masih melihat Bapak Albert baik-baik saja. Beberapa minggu lalu Bapak Albert ada di kampung ini untuk mengikuti perayaan Misa Reba. Masih sangat segar. Tetapi kita tidak tahu rencana Tuhan. Maka bacaan suci hari ini mau mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa pada saat Yesus Kristus bangkit, Pak Albert juga mengalami kematian dan kebangkitan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Bapak, Mama, saudara-saudari sidang duka yang terkasih, kita semua keluarga besar yang hadir pada kesempatan pemakaman ini tentu memiliki dasar iman bahwa akan ada kebangkitan bagi setiap orang beriman yang meninggal. Secara khusus untuk Bapak Albert. Betania dan Yerusalem itu dekat sekali. Betania kehidupan, Yerusalem kematian dan kebangkitan. Dekat sekali. Karena itu kita percayakan penyelenggaraan Tuhan atas kehidupan Bapak Albert. Hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Seluruh sejarah panjang hidupnya, pengabdiannya bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi gereja, tentu menjadi kekuatan dasar iman akan kebangkitannya. Dan kepada semua keluarga yang ditinggalkan, Mama Ros dan anak cucu sekalian, semua kita yang ditinggalkan, tentu belajar banyak dari kehidupan almarhum Bapak Albert, pengabdiannya, ketulusan hatinya, kepemimpinannya, kerendahan hatinya, ketelitian melayani, dan kesabarannya. Banyak sekali hal positif, nilai-nilai Kristiani yang dihayatinya dalam hidup. Itulah kenangan indah almarhum bagi kita sekalian, keluarga besar, dan seluruh masyarakat Ngada, bahkan seluruh masyarakat NTT Indonesia. Karena itu dengan iman akan kebangkitan, kita percaya bahwa Allah yang telah membangkitkan putranya Yesus Kristus juga membangkitkan Bapak Albert. Selamat jalan Bapak Albert, semoga berbahagia di rumah Bapa di surga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita akan menghantarkan jenazah Bapak Albert. Dengan hati yang tabah kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan dipercikan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Bapak Mama sekalian menjawab, di hadapan Allah yang Maha Tinggi, di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, antarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Bapa kami Albertus Nangbota yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Ini kita memasuki upacara kedinasan. Baik, sambil persiapan upacara kedinasan, ruang dan waktu berikut ini kami berikan seluas-luasnya untuk keluarga penghormatan terakhir. Kami persilakan. Nah, setelah ini peti jenazah akan langsung ditutup, dipaku, langsung diupacarakan secara kedinasan.
Ibu Bapak sidang pergabungan yang saya hormati, sebuah informasi. Sebentar pada saat jenazah diarahkan ke tempat pemakaman liang lahat, sebelum jenazah diturunkan ke liang lahat, ada ritual adat yang namanya soka. Permintaan keluarga untuk kita semua, pada saat dilakukan soka, kita hening supaya kita mengikuti upacara adat itu dengan penuh hikmat. Demikian, terima kasih informasinya. Pada saat upacara kedinasan, mohon kita bersama-sama berdiri untuk melakukan penghormatan terhadap jenazah. Nanti akan diarahkan oleh MC. Terima kasih. Bagi keluarga yang belum melakukan penghormatan terakhir, kami masih beri kesempatan. Setelah itu, Baik, selanjutnya kita penutupan peti. Selanjutnya pemakaman peti secara simbolis pertama nomor berikut Dodi. Selanjutnya Bapak Bupati ada. Selanjutnya Bapak Pejabat Bupati Nagitio.
Baik, selanjutnya pengusungan peti jenazah ke tempat upacara. Acara selanjutnya dia. Hadirin sidang pergabungan yang kami kasihi, acara pemakaman jenazah almarhum Bapak Insinyur Albertus Bota, Bupati Ngada periode 1999-2004, hari ini Kamis 4 April tahun 2024 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pemakaman. Penyelubungan bendera merah putih di atas peti jenazah almarhum Insinyur Bapak Albertus Bota oleh petugas. Pengusungan peti jenazah.
Pemimpin upacara mengambil tempat. Barisan disiapkan. Dulu ya. Pembina upacara mengambil tempat. Penghormatan umum kepada jenazah almarhum Insinyur Bapak Albertus Bota. Kepada jenazah almarhum Bapak Insinyur Albertus Bota. Hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Acara pemakaman jenazah almarhum Bapak Albertus Bota. Siap. Silakan. Sambutan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Barisan diistirahatkan. Sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara pemakaman jenazah mendiang almarhum Insinyur Albertus Bota, Bupati Ngada masa jabatan 1999-2004. Pada hari ini Kamis bertempat di rumah kediaman almarhum yang saya hormati pimpinan
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ngada, pimpinan DPRD Kabupaten Ngada, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada, penjabat Bupati Nagakeo, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Ngada, para pejabat TNI, Polri dan Sipil, Mama Ros yang saya kasihi, keluarga besar mendiang almarhum Bapak Insinyur Albert Bota, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada yang saya cintai, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan segenap yang hadir pada tenda duka siang hari ini. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tengah duka ini untuk bersama-sama mengikuti acara pemakaman secara kedinasan mendiang almarhum Bapak Insinyur Albertus Bota, Bupati Ngada, masa jabatan 1999-2004. Oleh karena itu, atas nama masyarakat Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, marilah kita memanjatkan dan menundukkan kepala sejenak seraya, memohonkan dan mendoakan mendiang agar mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Keluarga duka, Namaros, anak-anak, hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Peristiwa hari ini merupakan bukti nyata bahwa kita manusia pada akhirnya akan sampai pada titik akhir dan dari kehidupan kita ini. Peristiwa ini pun dapat kita manai sebagai pelajaran bernilai dan mengingat bahwa kita pun cepat atau lambat pada saatnya akan mengalami hal yang sama seperti yang saat ini dialami oleh mendiang Bapak almarhum Insinyur Albertus Bota yang telah mendahului dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk beristirahat selama-lamanya. Kematian merupakan suatu kepastian bagi suatu insan, setiap insan yang hidup, dan tidak dapat dipungkiri ataupun dihindari. Seiring dengan bergulirnya waktu dan bertambahnya usia, cepat ataupun lambat, setiap orang pasti akan sampai pada ajalnya dan mengalami yang namanya kematian. Keluarga duka dan hadirin dan handetolan yang hadir pada siang hari ini, kita semua yakin bahwa kita hadir di sini saat ini tentunya merasakan hal yang tak tersangka dan terduga, di mana kami merasa terkejut bahwa seorang pemimpin yang humble, yang sederhana, yang dekat dengan kita semua, begitu cepat meninggalkan kita. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kematian hari ini akan menjadi kehidupan awal
bersama dengan para kudus dan malaikat di surga. Mendiang juga semasa hidupnya merupakan salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam kemajuan daerah yang dipimpinnya, serta bertanggung jawab penuh terhadap segala apa yang menjadi tugas dan perannya, khususnya sebagai seorang pemimpin di daerah ini. Kalau kita berbicara sedikit mengenai sepak terjang beliau semasa hidupnya, tentunya kita semua yakin yang hadir di sini sudah mengenal sosok yang juga merupakan panutan yang baik itu di dalam bertindak, di dalam berkarya, maupun di dalam hidup berkeluarga. Mendiang memiliki prinsip yang selalu dibawa dan diterapkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab, yaitu bekerja keras dengan berbagai terobosan-terobosan untuk membangun Kabupaten Ngada menjadi lebih maju dan bermartabat. Sebagai seorang yang berlatar belakang teknik sipil, almarhum dikenal memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan Kabupaten Ngada semakin lebih maju. Dengan segala daya upaya dan kerja kerasnya, almarhum membuat terobosan diantaranya secara bertahap membuka terisolasian wilayah dengan membuka jalan baru, terutama pada akses pemukiman warga dan pada wilayah yang memiliki potensi-potensi ekonomi yang luar biasa. Harus kita akui, sampai saat ini masyarakat Kabupaten Ngada dapat merasakan dampak karya nyata dari mendiang Bapak almarhum Insinyur Albertus Bota. Semasa menjadi Bupati Ngada, beliau selalu mengagungkan dan menggaungkan pesan moral pada beberapa kesempatan, yaitu lakukanlah hal-hal yang kecil dengan jujur, ikhlas, dan didasari dengan cinta kasih. Dari pesan moral inilah menjadi pedoman untuk selalu kita kenang karya-karya nyata yang telah diukir dan ditinggalkan dari mendiang dengan dilandaskan cinta kasih bagi masyarakat Kabupaten Ngada. Saudara duka dan hadirin yang saya hormati dan saya cintai, pahit manis, suka duka dalam kehidupan dan berkarya serta perjuangan-perjuangan mendiang yang dirasakan dan diceritakan semasa hidupnya, baik itu kepada keluarga dan sanak saudara maupun kepada masyarakat ataupun kepada siapa saja, dikenal dan dikenang, dan oleh mendiang sekarang semua itu tinggal kenangan indah dan menjadi panutan bagi kita semua. Semua itu akan selalu dikenang serta tentu sulit untuk dilupakan oleh kita semua yang mengenal sosok mendiang almarhum Bapak Insinyur Albertus Bota. Keluarga duka dan hadirin yang saya cintai dan saya hormati, saya juga ingin berpesan kepada kita semua yang hadir di dalam tenda duka cita ini hari ini untuk sama-sama mendoakan keluarga dan anak-anak serta sanak saudara yang ditinggalkan mendiang Bapak Insinyur Albertus Bota, agar hendaknya diberi kekuatan dan ketabahan serta keikhlasan untuk dapat menerima kepergian mendiang dengan iman yang tetap teguh. Semoga hal baik yang beliau tinggalkan semasa hidup dapat kita ambil dan jadikan contoh sebagai pedoman kita juga di dalam menjalankan kehidupan ini. Saya juga menghimbau kepada kita semua yang hadir bersama-sama dalam pemakaman hari ini untuk dapat kiranya membukakan pintu
maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kealpaan maupun kehilafan yang pernah mendiang buat semasa hidupnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Harapan yang sangat besar juga saya sampaikan kepada kita semua agar tali persaudaraan dan kekeluargaan seperti ini dapat dipelihara di masa yang akan datang sebagai bentuk budaya yang terus dijaga, khususnya di bumi Pulau Pamorata yang tercinta ini. Keluarga duka dan adik tolan yang hadir pada siang hari ini, demikianlah kata hati yang dapat saya sampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada suasana duka cita hari ini, dan izinkan saya mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga hormat saya mewakili segenap unsur pemerintah dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur atas segala budi baik yang telah mendiang berikan untuk negara dan masyarakat, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Ngada. Doa yang terbaik dari kami semua agar mendiang Bapak almarhum Insinyur Albertus Bota mendapat tempat yang terindah, terbaik di sisi Tuhan. Amin. Selamat jalan, putra terbaik NTT. Selamat jalan, putra terbaik Kabupaten Ngada. Kami tetap mengenang semua hal-hal yang baik yang telah Bapak lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhya Gel Talake Esa MDC. Terima kasih. Pengasuhan peti jenazah oleh petugas menuju tempat pemakaman. Bapak Ibu undangan yang lainnya, kami mohon untuk tetap berada di tempat. Kita berdoa dan menyaksikan seluruh rangkaian pemakaman dari tempat kita masing-masing. Kita semua bersama-sama mengarahkan perhatian. Keluarga kami persilahkan.
Ibu bapak sekalian, sekali lagi, mari kita mengikuti acara adat Soka ini dengan penuh.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum berpisah dengan Bapak kita Albertus, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara Bapak kita Albertus dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara Bapa kami Albertus dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Benderanya diangkat, Pak Sudut di Mana ya? ini diangkat. Oh ya, jangan diangkat. Pak Sudut. Bantu angkat geser taruh di atas. Angkat dulu peti.
Dengan satu komando ya, satu komando. Dengar satu komando. Baru dulu dia. Lalu di atas kayu itu berturut dengan Siap hari komando. Jangan satu orang. Tiga orang. Jangan dulu, balok jangan dulu angkat. Di sana tambah lagi. Coba angkat sendiri. Angkat kosong dulu tuh. Dengar. Satu komando semua dalam nano. Dengar, supaya jangan sampai ada banyak. Bisa angkat. Kamu dua siap tarik. Itu tambah tenaga. Ayo, Aman. Kasih simetris. Belum simetris. Jenazahnya akan kita serahkan kembali kepada tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan membuat bumi yang paling menjadi serupa dengan bumi yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan yang kekal. Bendera tetapi terus guys. Ada kubur itu bakal apa? Romo di sini. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Bahwa kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga dia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi Bapak kita, Albertus, dalam perjalanannya menuju rumah Allah. Semoga untuk hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Bapak kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum rohani. Manusia diciptakan dari tanah dan dia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan pembinasan maut dan memulihkan saudara Bapak kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Terus kasih jalan.
Bapak Mama, saudara-saudari tercinta, Bapak Albert tercinta, semoga Bapak memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bagi Bapak kita, Bapak Albert, kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati lagi, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusap air mata kami. Kami mohon, Engkau telah menghidupkan kembali pemuda hati lain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada Bapak saudara kami Albertus. Marilah kita mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah Bapak saudara kami Albertus dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Saudara Bapak kami ini telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia menggabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Bapak saudara kami ini telah menikmati perjamuan tubuh dan darah putramu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kami berduka cita atas kematian Bapak saudara kami ini. Hiburkanlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Bapak Mama, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima dari Yesus sendiri. Bapa kami ada di surga, seperti kami Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Mama, saudara-saudari sekalian, seluruh keluarga sedang duka, Mama Ros dan anak cucu sekalian, perjalanan sejarah hidup kita selanjutnya senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Dengan ini upacara pemakaman Bapak Albert sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup dengan sebuah doa.
Terpujilah nama Tuhan Yesus bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan terima kasih mohon izin Bapak sekalian, sidang duka yang kami hormati dan kami kasihi, kita lanjutkan dengan upacara jenazah Bapak. Kita buka ulang. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan penghormatan umum kepada jenazah almarhum Insinyur Bapak Albertus Mota oleh pemimpin upacara. Kepada jenazah almarhum Bapak Insinyur Albertus Mota. Selanjutnya sebagai tanda cinta yang mendalam dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, kita ikuti bersama peletakan karangan bunga. Kesempatan yang pertama kami persilakan Mama Ros dan anak-anak. Selanjutnya yang mewakili keluarga besar Bapak Hengki Nainaban. Mama Lili. Selanjutnya yang mewakili keluarga besar Bapak Hidbona. Kami persilakan. Tidak diinformasi. Terima kasih. Selanjutnya yang mewakili tokoh masyarakat Ngada Bapak Paulus Seluruh. Kepada Bapak Paulus kami mohon dikenal. Terima kasih Bapak Paulus. Selanjutnya dari Pemda Manggarai, mohon berkenan
dari Pemda Manggarai yang mewakili. Selanjutnya dari Pemda Nagekio, kami persilakan Bapak Penjabat Bupati dan Bapak Ketua DPR Nagekio atau yang mewakili. Terima kasih. Selanjutnya dari Pemda Kabupaten Ngada, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ketua DPRD. Selanjutnya yang mewakili Forkopimda Kabupaten Ngada, Bapak Dandim dan Bapak Kapolres Ngada. Selanjutnya dari penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Asisten kami persilakan. Di depan. Terima kasih. Upacara dilanjutkan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Terima kasih. Upacara selesai, pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara, pasukan dapat dibubarkan. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada keluarga. Kami persilakan ada penyampaian dari keluarga. Selanjutnya sambutan dari yang mewakili keluarga. Para bapak, bapak kesempatan diberi. Bersama kita sambil kita bersama-sama mengelilingi makam ini, sambil kita bersama-sama yang akan menutup makam ini. Saya mewakili keluarga besar, keluarga Bapak Petrus Bota dan Mama Eda, juga keluarga Bapak Hengki, ingin menyampaikan ungkapan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Bapak Asisten 3 yang mewakili penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak penjabat Bupati Nagekio, anggota DPRD dan rombongan pimpinan perangkat daerah dan tokoh masyarakat Kabupaten Nagekio, pemerintah daerah Kabupaten Ngada, Bapak Wakil, Bapak Ketua DPR dan semua anggota DPRD Kabupaten Ngada, tokoh masyarakat Kabupaten Ngada, keluarga besar Bailaki Lobotosa Tarakaga yang hari ini dan kemarin kita bersama-sama mengikuti semua rangkaian acara
baik acara di rumah duka, rumah Moni, acara di kantor bupati, acara di gereja Santo Yosef, dan hari ini kita mengikuti upacara kedinasan dan pemakaman secara adat, di mana semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga ungkapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu keluarga besar Langa, Kampung Borani, Kopati, Komari dan sekitarnya yang sudah bahu-membahu membantu semua kelancaran pelaksanaan pada hari ini. Bapak Nong saat ini tentunya tersenyum. Beliau menyaksikan begitu luar biasa partisipasi kita. Beliau tersenyum. Beliau sudah meninggalkan jejak-jejak pembangunan yang dirasakan oleh begitu banyak masyarakat dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Untuk itu, sekali lagi kami ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam keterbatasan, kekurangan dari keluarga telah disempurnakan oleh kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, pamean kasih doa Lobotolo Taranaga, baik laki yang kami hormati. Dan sambil kita menunggu menemani keluarga yang akan menyelesaikan penutupan makam ini, sekilas kami menginformasikan Bapak Albertus Nombota yang akrab disapa Bapak Nong ini adalah anak yatim piatu. Tahun 1969 almarhum ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan almarhum adalah figur yang luar biasa, figur pekerja keras, pantang menyerah. Tanpa kehadiran orang tua, beliau mengikuti pendidikan di ITB Bandung tahun 1970-an. Dan saya sebagai saksi hidup yang merasakan beban yang harus ditanggung oleh Bapak Non pada saat itu, dan keluarga besar yang saat ini disemayamkan almarhum Bapak Nombota adalah keluarga yang memiliki kerbau yang banyak sudah liar, dan saya perlu sampaikan itu, dan itu banyak di liar sungai ke atas ke Kopati. Dan untuk membiayai Bapak Non, maka pada saat itu orang tua kami, Bapak Wilhelmus, beliau diberi kepercayaan dari keluarga besar untuk menghubungi keluarga Polri dan TNI untuk bisa menembak kerbau itu, dan hasil dagingnya dibagiankan, dan saya sendiri yang membagi bagian daging itu ke rumah-rumah, dan setiap bulan saya menagih untuk mengirimkan uangnya membiayai Bapak Albert Bota di Bandung. Kita perlu mengambil semangat Bapak Nong memang sudah tidak ada. Bapak Nong sudah pergi, tetapi semangatnya harus tetap tinggal di hati kita, di generasi kita, untuk membangun daerah kita ada yang kita cintai ini. Dan tadi dalam sambutan Bapak yang mewakili pejabat gubernur, kita dengar bersama begitu banyak karya yang telah ditinggalkan oleh Bapak Albertus Nombota. Antara lain membuka isolasi jalan. Kami pilih kasih doa. Kalau kita dari Jerebu menuju ke Gurusina, ada satu tempat yang tebingnya, kemiringannya itu luar biasa. Secara logika kita membayangkan kok bisa di sini dibuka jalan
itulah jejak karya yang ditinggalkan oleh seorang insinyur yang luar biasa, yaitu almarhum Albertus Nombot. Demikian juga di Borong itu, jalur lewat selatan, pantai selatan, medannya begitu berat. Bahkan saya mendapat cerita dari Mama Ros, mereka harus pergi bersama tentara masuk desa, alat berat jatuh ke jurang, jatuh di laut. Papa Nong datang, itu medannya cukup berat. Demikian juga cerita dari Romo Provinus Metromuli yang pada saat itu melayani Riti Tonggo. Riti Tonggo dibuka oleh almarhum dengan medan yang begitu berat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh ingin berbuat sesuatu demi masyarakat. Demikian juga suatu ketika beliau harus bersama-sama almarhum Bapak Uskup Agung Ende Longinus Dahuna untuk naik lodder menyeberangi sungai yang pada saat itu tidak bisa dilewati karena banjir. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini kami perlu sampaikan. Nah, oleh karena itu hari ini kita pantas dan layak kita mengantar beliau karena jejak-jejak beliau yang begitu luar biasa, dan pemimpin yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan di Ngada itu juga merupakan tokoh-tokoh kita yang luar biasa, sehingga pembangunan itu dilanjutkan secara berkelanjutan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama beliau hadir di dunia ini, apakah sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai kepala dinas pekerjaan umum, baik di Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, sebagai wakil ketua DPR, sebagai anggota DPR, sebagai bupati Kabupaten Ngada periode 99-2004, tentunya tidak luput dari kesalahan, kekurangan. Mari kita maafkan sehingga beliau saat ini juga bisa pergi ke rumah Bapak dengan lancar. Dan pada kesempatan ini juga keluarga ingin mengajak kita semua, rangkaian acara kita masih ada malam hari ini dan besok. Keluarga besar mengundang pada malam hari ini khusus untuk wilayah Langa. Malam ketiga nanti akan dilaksanakan di Kampung Burani, dan untuk di Kota Bejawa malam ketiga akan dilaksanakan pada besok malam, ya, jam 7 malam. Jadi di Langa jam 7 malam, kemudian di Bejawa juga jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian, Anda tolak betul-betul harga untuk kita bersama-sama mendoakan Bapak Albertus Nombot pada malam ketiga nanti. Demikian keluarga, sekali lagi terima kasih atas semua bantuan, dukungan yang kami bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih juga Romo Dan, Romo Roni, Romo Edi, dan Bruder yang hari ini sudah memimpin kita sejak hari pertama kematian beliau, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada kelompok ketua adat Langa yang saat ini juga telah mengantar kita dalam upacara adat Soka yang begitu hikmat dan luar biasa. Ya, Bapak Thomas Jeka dan krunya, Bapak Desa Benani, dan semua Bapak Desa di Langa, kami menyampaikan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas semua jasa baik kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Demikian tadi teman-teman secara langsung pemakaman almarhum Bapak Ngada. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Dengan ini kami mengundang dengan hormat yang pertama Bapak Pejabat Gubernur
atau pejabat yang mewakili, Bapak Wakil Bupati, Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Ngada, serta semua ASN, kita istirahat di Saoliko. Kita langsung menuju ke kampung Bupati, kita istirahat di Saoliko. Semua para undangan, kita semua menuju ke Saoliko, kita istirahat di Saoliko. Dari begitu pun pejabat Nagitio, pejabat Nagitio juga kita undang untuk bersama-sama di Saoliko di Bupati bersama jajarannya, serta semua petugas yang tersebar kami sebutkan satu persatu. Kami mengundang dengan hormat kita semua ke Saoliko di Bupati. Dari bapak perdebatan tamu bisa mengajak dan antar kita punya Bapak Ibu, para pejabat semua ke Saoliko. Sedangkan Bapak Ibu, baik laki maupun sardaga yang lain, kita kembali di rumah atau di Sao yang sudah kami tempatkan tadi siang. Sinar, maupun taman, aman. Iya le, papa dulu dising saja sendiri rumah le. Oke, terima kasih. Termasuk Masalah ada Romo dari Provinsi Yosef.